وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang jam setengah lapar, setengah ngantuk. Jadi jawabannya lemes. Saya ulang satu kali lagi, saya doakan buat ibu-ibu yang jawab salam semangat. Insya Allah uang belanjanya naik. Dengerin Pak, amin kenceng tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaminya denger aminnya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Subhanallah, ternyata jamaah ibu-ibu GSP hafal Al-Quran. Saya baru baca uswatun langsung hasanah. Ayat yang kedua Bapak Ibu. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Hafal Quran. Ayat yang ketiga Pak Lurah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ternyata apal ujungnya doa. Lumayan, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para kiai, para asatidah yang alhamdulillah siang ini banyak sekali yang hadir bersama-sama kita. Di antaranya guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Fadlan Mansur, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih fid dharaini amin ya rabbal. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Asep Saifuddin Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Yaman juga hadir siang ini. Ketua Rois Suriah MWCNU Tambun Utara. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah sehatkan badannya,
Allah berikan berkah ilmunya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Tidak ketinggalan hadir juga Bapak Lurah kita yang Masya Allah saya sempat keliru tadi, ini Ustadz apa Lurah, karena sorbannya ngalah-ngalahin Kiai NU, Kiai Rois. Saya aja yang wakil Suriah NU sorbannya coklat, Lurah sorbannya hijau. Mudah-mudahan beliau menjadi NU luar dalam. Kalau tadi beliau bilang saya keliling komplek aja udah 180 RT, kalau dikasihin satu RT tiap datang 200, udah beli Camry 2 lagi beliau. Cuman sekarang gantian, bukan kita yang ngasih dia, biarin Lurah tiap ngisi maulid nyumbang buat panitia, nggak usah banyak-banyak, 1,5 juta aja lah. Setuju apa kagak? Kalau Lurah rajin dan cinta ulama, insya Allah jabatannya makin berkah. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Al-Mukarram Al-Ustadz Siswoyo serta para asatidah yang lain yang mohon maaf saya dikasih contekan sampai 15 Bu. Kalau saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah selesai jam 12 nyebutin namanya doang. Jadi maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para guru, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang dikenal sebagai bulan kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak orang bilang memperingati kelahiran Nabi tidak ada dalilnya, kita jawab orang yang cinta gak perlu dalil. Orang yang mencintai gak butuh ayat dan hadis, karena orang cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Emang kalau cinta perlu dalil Bu? Saya tanya dulu ibu-ibu, ibu-ibu cinta nggak sama suami? Ya Allah, cuma 10 orang yang jawab. Selamat jalan Pak Lurah. Ya siap, kita doain Pak Lurah kita berangkat ke Cibarusah dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa nomor rekening panitia kirimin. Kalau cash enggak, transfer boleh Pak ya. Baik, nyampe di mana tadi Bu? Pak nyampe di transfer. Bu, cinta sama suami? Alhamdulillah. Pak, cinta sama istri? Giliran bapak-bapak ditanya cinta sama istri, yang jawab cuma 3 orang Bu. Itu juga pelan. Kalau boleh saya tanya lagi, kan ibu cinta sama suami, suami cinta sama istri. Kalau malaikat Israel datang ke sini ngasih pilihan Bu, mau meninggal siapa yang duluan, suami apa istri? Ya Allah, kebangetan banget ini. Ngomongin cinta tapi dia bilang gak apa-apa yang mati suami duluan. Kalau bapak-bapak suruh milih kira-kira suami apa istri duluan Pak? Jangan pakai ditanya yang ini Bu. Suami mah kreatif, istrinya nggak sakit juga dibilang sakit. Main ke Kerawang ditanya tos gaduh pamajikan aja. Mas pundut derbe bojo dereng. Jawabannya udah, punya bini mah udah, cuman istri saya bengek. Padahal bininya sehat, dia bilang apa Bu? Bengek, maka saya nggak nanya. Kenapa bicara cinta? Ada satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari.
Bapak Ibu pernah baca kitab Sahihul Bukhari? Bu, pernah baca kitab Sahih Bukhari belum? Dengar namanya pernah? Kapan? Baru ini? Lumayan lah. Saya kiai kalau ditanya kayak Badlan, ibu-ibu udah pernah baca kitabnya belum? Belum. Saya tanya lagi, udah pernah dengar namanya? Belum juga. Berarti gua ngomong budak dia. Satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang yang menanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Orang ini nanyanya sama siapa, Pak? Nanyanya sama Nabi. Yang nanya siapa? Laki-laki. Yang ngomong saya. Ini ditanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi nggak jawab langsung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma a'dattalaha. Nabi malah nanyain, sampean nanyain kiamat kapan? Memangnya udah punya persiapan apa? Mendapat pertanyaan ini, laki-laki ini jawab, ya Rasulullah, ma'adattu min kabiri salatin wala siyamin wala sodaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ini kalimat yang paling penting. Punten Kanjeng Rasul, saya jujur belum punya persiapan apapun. Sholat saya masih sedikit, puasa saya jauh dari kata sempurna, sodakoh pun belum banyak. Walakinni, tetapi aku ya Rasulullah mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kelak engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi orang yang mencintai Rasulullah kelak di akhirat akan ditempatkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatun Na'im. Yang amin dikit amat. Ulang lagi deh. Kelak engkau bersama orang yang engkau cintai di sorga. Tadi nggak ada yang amin, kenapa? Bu, cinta sama suami, insya Allah bareng suami di sorga. Cinta sama ulama, insya Allah bersama ulama kita di surga. Cinta sama Rasulullah, insya Allah kita bersama Nabi di surga. Amin ya Rabbal. Lagian kok orang cinta dilarang-larang, aneh. Memperingati maulid mereka bilang bid'ah dolalah. Mencintai Nabi itu perintah Allah, bro. Orang yang mencintai, jelas yang dicintai orang yang tepat. Tadi kori kita Ustaz Sarif bacain tuh ayatnya di surah Al-Ahzab, the verse 21. Do you understand? Do you understand? Waduh, ini kayaknya ibu-ibu kurang konsentrasi nih, karena konsumsinya dibagiin. Pasti kalau ibu-ibu ditanya gantengan mana Ustadz sama teh manis, jawabannya teh manis. Jadi teh manisnya nanti dulu panitia, pelan-pelan aja ngasihnya, nggak apa-apa, nggak lama-lama kok, paling jam 12:30 selesai. Allah sampaikan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Masih lemes. Ulang lagi.
Ada bapak-bapak yang nyebut Allahnya sambil makan kue, Bu. Allah. Ada lagi yang nggak ngenakin nyebut Allahnya sembari rokok. Oh. Yuk sebentar aja sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kompak nyebut Allahnya ngikutin komando tangan. Allah. Oh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Allah. Gantian saya nyebut Allah. Uswatun. Iswatun. Pokoknya asal habis uswatun juga hasanah, Bu. Ini jelas informasi dari Allah, sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tauladan yang baik, karena memang yang kita cintai orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain baginda Nabi kita Muhammad. Terus Pak Ustadz, biar kita mencintai Nabi itu gimana? Orang yang mencintai biasanya sering menyebut namanya. Betul, Bu? Malah kadang-kadang ibu-ibu saking cinta sama suami, manggilnya bukan namanya, dipanggilnya beb. Atau suami sayang banget sama istrinya, WA-nya aja luar biasa, SYNG LGDMN. Bisa bacanya, Pak? Saya ulangi. SYNG LGNG PAIN. Bisa. Dijawab sama istrinya di rumah, LGBO2. Lagi bobo. Orang cinta itu memang gak masuk akal. Tanya anak muda nih, lagi cinta tuh luar biasa, ditanya lagi ngapain, lagi bobo, kan bego. Bobo kan tidur, kenapa bisa jawab WA, tolol. Orang cinta itu impossible. Orang cinta itu gak masuk akal. Bahkan yang cantik kelihatan biasa saja bagi orang yang gak cinta. Tapi ketika dia cinta, yang jelek pun kelihatan cantik di matanya. Ya, Bu? Ibu-ibu, menurut suami yang sayang ibu cantik apa enggak? Tanya suaminya. Kadang-kadang kan suami begitu, Bu, ya, lagi pengantin baru, Masya Allah, kondangan, bajunya kapelan, baru keluar komplek GSP, motor kepleset sedikit aja, ayang, hati-hati atoh, kamu atit. Ya Allah, mau kamu sakit pakai atit. Suaminya pulang dari tempat kerjaan, isi nanyain au ai utih au opi. Ada yang begitu suaminya begitu, Bu, ada. Lagi cinta, tapi ketika cintanya udah mulai menurun, punya anak 3, kondangan pengen ngikut, ngikut ya udah di rumah aja. Melu aku ikut si Pak Uwais nang omah wae, gak usah ikut. Akhirnya maksa istrinya ikut, Pak. Sampai di jalanan rusak, motornya jatuh. Kira-kira suaminya ngomong atoh nggak, atit nggak? Begitu nggak, Bu? Apa kata suaminya? Gua bilang juga jangan ngikut, goblok. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min.
Berarti udah nggak cinta yang begitu sih Bu. Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat berapa Bu Pak? The first 56. Ayatnya apal semua nih anak-anak hadro, apal nggak ayatnya? Surah Al-Ahzab ayat 56. Ini lagi WA-an aja sama ayang bebnya Bu. Mumpung duduk di belakang penceramah gak lihat ini. WA-an sayang, sabar ya. Insya Allah AA tungguin deket kali. Bacain surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim. Karena kita mencintai Nabi, kita nggak pernah bosen tuh bersolawat sama Nabi, ya Bu? Ya Pak? Saya tanya, solawatannya sama Nabi sehari berapa kali? 1000? 2000? 100? Ternyata giliran baca solawat MLSBGT. Kayaknya kalau dibanding-banding ke yang sering baca solawat antara bapak-bapak sama ibu-ibu, kayaknya banyakan ibu-ibu deh. Ngaji di mana-mana yang hadir banyakan bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang paling banyak pahalanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang paling banyak lemesnya bapak-bapak ibu-ibu? Berantem dah. Ya Allah, nggak apa-apa lemes juga Bu, yang penting ngaji. Ada orang ngapain tuh ngaji tapi lemes. Mendingan lemes ngaji daripada udah lemes kagak mau ngaji. Makanya beruntung kalau punya istri bibirnya tebel Pak. Sebab kalau bibirnya tebel, kelemahannya sama lipstik boros. Tapi mau ngomongin orang nggak pernah. Boro-boro ngomongin orang, gerakin bibir aja berat. Tebel. Yang repot bibir tipis. Sama lipstik irit, tapi ngomongin orang cepet. Ibu-ibu nggak usah periksa bibirnya tebal apa tipis, nggak usah. Pakai dikacain, gue tebal apa tipis ini ya. Maksudnya bibir mah dari Allah begitu, udah dari sananya. Paling tidak punya bibir kita jaga. Kalau baca solawat bibirnya yang tipis, tapi kalau ngomongin orang bibir yang tebel. Diajakin temen ngomongin orang, Bu si anu ya, emang kenapa sih Bu? Bibir gue tebel. Allah suruh kita baca sholawat, Nabi suruh kita baca sholawat. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang baca sholawat kepadaku sekali, Allah balas sholawatnya 10 kali. Amin. Dan ulama kita ngajarin sholawatan bebas, terserah mau pakai lagu apapun gak apa-apa. Kalau madhab sebelah yang bukan NU, sholawat nggak boleh pakai lagu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina haram. Tapi kita diajarin sama ulama pakai lagu nggak masalah. Lagian saya nggak bisa bayangin kalau nggak boleh pakai lagu, hidup ini garing amat. Azan aja azan nggak pakai lagu, enak apa enggak? Ada di Masjid Jami An-Nur yang adzan nggak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling kata ibu-ibu nih aki-aki kepala besi kayaknya, lempeng aja suaranya.
pakai lagu nggak masalah, yang nggak boleh itu guluwun fiddin. Apa itu guluwun fiddin? Berlebih-lebihan dalam urusan agama. Lagian kalau pakai lagu kan indah, kayak tadi ibu-ibu saya dengar sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah tuh kalimatnya apa tuh? Kalimatnya apa tuh? Tadi habis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terusannya apa Bu? Ya Allah, itulah hebatnya sholawat Pak. Kalau baca Al-Quran salah dosa. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawwidil Qur'ana fahuwa athim. Orang baca Al-Quran wajib pakai tajwid. Tadi ustaz kita luar biasa, mantap makhorijul hurufnya, tajwidnya hebat, kan harus. Bahkan malam yujawwidil Qur'ana, orang yang baca Al-Quran gak pakai tajwid dia dosa. Tapi sholawat nggak pakai tajwid, bahkan lafadznya ibu gak tahu, gak masalah. Ibu-ibu di kampung saya kalau baca sholawat asgil kiai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu kok jadi Muhammad ini? Muhammad orang mana? Tapi karena niatnya bukan Muhammad temennya, tapi Muhammad, ada pahalanya. Bahkan yang lebih parah lagi Bu, wa aspirin jolimin bijolimin. Ini segala ada aspirin. Yang betul apa Pak? Apa Bu? Maaf gilin. Yang betul wa ashghil. Fi'il amr asghola yusghilu isgholan. Fi'il amrnya ashghil. Saya yakin warga GSP tasrifan sih kecil. Tasrifan tuh paling gampang karena tinggal ganti a sama u aja. Nasoro, nasoro, nasoru. A ganti u. Doroba, doroba, dorobu, fa'ala, fa'ala, palala, palala. Astagfirullah. Matala, matala. Ya Rob. Ini santri pinter nasrifan. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasortu. Alhamdulillah, santri calon kiai semua ini. Orang yang sholawat sama Nabi, walaupun lafadznya salah, tapi niatnya mengagungkan Nabi Muhammad SAW, pahalanya Allah kasih. Orang yang cinta selalu bersolawat kepada Nabi. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang cinta ternyata butuh bukti. Bu, kalau suami ngomong doang demen, aku tresno karo koe. Yang orang Sunda ngomong abdi bogoh ka anjeun. Yang orang Betawi gua demen sama lu. Yang orang Inggris I love you. Suami ngomong kayak begitu tapi nggak pernah ada bukti cintanya. Kira-kira cintanya bener apa enggak Bu? Ada suami berangkat maulid tiap malam, istrinya udah WA sama suami, Pak LGDME AK LG ACR MLD. Aku lagi acara maulid. Suaminya langsung fotoin apel sama jeruk. Tahu sendiri jeruk sama apel dan anggur cuma ada di depan kiai.
Istrinya di rumah ngomong enak tuh. Aduh mah susah ngambilnya Pak, gampang. Nanti bapak pura-pura salaman sama kiai. Salamannya 2 kali bolak-balik pakai tangan kanan, tangan kirinya ambil anggur yang merah masukin kantong. Nolong namanya Bu. Minta izin sama kiai. Kiai, istri saya lagi ngidam, pengen yang itu. Kalau suami sayang sama istri, dibawain gak anggurnya? Lawong cinta kok. Apalagi istrinya ngomong JGNLPBWAINSY apa bacanya Bu? Ya Allah, ibu-ibu apal amat ini. Jangan lupa bawain saya BRKT, berkat. Tahu Bu, suaminya pulang dari acara maulid, istrinya tanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Malah masuk rumah karena pulang maulid, ngucap salamnya juga fasih, Assalamualaikum. Kata istrinya, Waalaikumsalam. Istrinya langsung angkat tangan suaminya, dicium tangannya. Ada yang begitu salamannya? Jangan kaget pulang maulid besok salamannya kayak begitu. Cuma tolong suami kalau istrinya berubah lebih baik jangan diomongin tumben. Ini istrinya pakai hijab, istrinya cium tangan, langsung tumben nih cium tangan. Jangan-jangan ngabisi di besok mati. Jangan Pak. Istri mau berubah hargai, karena kita tahu kerjaan istri itu capeknya luar biasa. Kalau dipikir-pikir lagi bulan puasa aja yang nyiapin paling capek buka puasa suami apa istri? Yang ngurusin anak suami apa istri? Yang bangun duluan suami apa istri? Yang bangun duluan. Yang bangun duluan suami apa istri? Yang bener nih Bu, istri apa suami? Tati Swoyo, yang bangun duluan siapa dulu nih? Ya Allah, alangkah indahnya kecintaan kita harus ada bukti Pak. Suaminya pulang, istrinya tanya dong, Mas gimana WA saya udah sampai belum tadi? Kata suaminya, mah alhamdulillah WA-nya udah Bapak baca depan teman-teman. Jangan lupa bawain saya berkat. Kan nun mati ketemu sin ikhfa Ustaz ini. Bawain mad asli ya bar tabkhim kat hamas. Kata istrinya ngomong, ya Allah makasih Pak, WA saya kok sampai dibacain pakai lagu segala. Terima kasih, thank you very much, matur suwun, hatur nuhun. Udah dibaca, demikian hebatnya WA saya. Tapi ngomong-ngomong, by the way, berkatnya mana? Tahu-tahu gak dibawa tuh berkat. Kira-kira itu istrimu sedih apa enggak? Ya Allah Pak, itu ngomong cinta setiap hari udah kayak minum obat. Pagi mau berangkat I love you tuh. WA-nya sore udah ngomong I can't live without you. Aku tak bisa hidup tanpamu. Biarlah aku tetap menua bersamamu. Tetaplah panjang rambutmu walau tak hitam lagi.
Kata bin lebay lu bang. Cinta tiap hari diomongin, tapi disuruh bawa oleh-oleh, padahal nggak beli tuh berkat. Tapi ternyata suami lupa apa kata istrinya, you love is bullshit baby. Makanya Allah singgung kita Bapak Ibu di surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya asyrafal khalqi, kalau kalian ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Nabi, fattabi'uni, ikutin aku. Siapa akunya? Tiada lain baginda Nabi kita Muhammad. Jadi cinta kita sama Nabi udah ada buktinya belum Pak? Sholat kita kira-kira bapak-bapaknya buk di masjid apa di rumah? Ya di rumah katanya Pak. Bu, yang masih di rumah suruh ke masjid. Kalau perlu sholat subuh bangunin suami, cuma banguninnya bu jangan terlalu lembut. Mas, yakin gak jadi sholat subuh? Bangunnya gimana Pak Ustadz yang keras? Ya jangan juga, jangan Mas, yang lembut. Kalau perlu dirayu, Mas subuh ya Mas, ke masjid ya Mas, nanti dari masjid pokoknya mama kasih bonus ekstra, kopi sama teh sama nasi uduk ekstra. Kalau kita cinta sama Rasulullah, tanyakan dirimu, mana bukti cintamu kepada Rasulmu? Ketika ada orang-orang miskin, ketika ada anak-anak yatim, di mana pedulimu? Jangan-jangan kalau kotak amal lewat hari Jumat kita pura-pura tidur Pak. Kalau Jumatan bawa duit atau bawa tasbih? Tasbih dibawa, sorban nyengser, duit kagak dibawa. Itu pengumuman DKM suka sedih dengernya bu. Alhamdulillah pemasukan kotak amal hari ini 500.000 rupiah, pengeluaran buat khotib 50.000 rupiah. Kata khotib pahit, gocap cuy, gocap. Pas banget khotib nerangin bab sabar, pulang khotib sendalnya hilang, motornya dicolong orang. Kira-kira DKM mau ganti apa enggak? Gak bakalan. Apa kata ketua DKM? Yang sabar Ustaz. Sabar sih sabar, cuman gocap. Coba kalau umat Islamnya rajin sodako, rajin infak fisabilillah, gak bakal ada anak-anak yatim yang terbengkalai, gak bakal ada orang-orang yang menderita. Indah betul DKM ngumumin, alhamdulillah pemasukan kotak amal hari ini 20 juta rupiah, pengeluaran buat khotib 10.500.000. Itu khotib di pojok, yes. Ini ustadz nasibnya wala Yahya wala Yamun, apalagi yang ngajarin di TPA suka sedih. Makanya anak muda yang kerjanya main hadroh kurang laku. Ditanya sama calon suami, calon mertuanya, sampean kerjanya nopo? Saya kerjanya alhamdulillah main hadroh. Ya, tepayu yang tepayu.
agak laku. Maunya yang mana? Wow, yang tiap malam minggu bawa motornya gonta-ganti. Ntar Honda PCX, besoknya lagi Suzuki, Kawasaki. Pantesan motornya gonta-ganti mulu, ojek pangkalan. Yuk buktiin cinta kita sama Rasulullah. Insya Allah orang yang mencintai Nabi kelak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga. Jadi biarkan saja Bu, orang yang ngomongin nggak mau maulid, EGP aja EGP. Emang gua pikirin ada tuh yang lemes banget, orang maulid bikin seragam diomongin. Apaan tuh? Bikin seragam lulu, utang lulu. Kasih tahu, yang make baju gue, yang utang gue, yang bayar laki gue. Kasih tahu mereka. Lagi yang cantik kan buat suami, betul Bu? Karena kita senang, kita bahagia lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita siarkan peringatan kelahirannya. Insya Allah kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya rasa cukup ngaji kita pada kesempatan siang hari ini, sebab kodenya udah banyak. Bapak-bapak udah 3 kali ganti posisi silanya, termiring ke kanan dan miring ke kiri. Ibu-ibu selonjor is the best. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang bagus-bagus amalkan, yang jelek-jelek buang dan lupakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaina nahya wa alaina namut wa alaina nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanil muslimin fi masyarikil ardi ila magharibiha fi buldanil muslimina 'ammah وفي بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلاد إخواننا فلسطين خاصة. اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين واغفر لنا ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والعصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.